Amorim. Siapa sih pemain yang top nggak pernah dirumor ke MU? Nah, itu dia. MU ini sebenarnya adalah rumor FC, Li. Rumor FC karena Oke, Yes, kembali lagi di sini. di match up. Match up. Selamat malam, South People. Selamat sore, South People. Selamat pagi, South People. Selamat siang, South People. Yes, balik lagi bersama kita berdua di sini. Saya John Champion. Dan saya Hamzah. Hamzah. Hamzah Sapo. Hamzah Kusuma. Hamzah Kusuma. John Champion kan harusnya tandemnya Jim Bagley. Jim Bagley. Ali, hari ini kita kembali lagi membahas dunia persepak bolaan tentunya, Ali. Yang kita tidak tahu ini bakal hangat atau tidak. Yeah. Tersaji ya kepada teman-teman Epra. Tapi beberapa materi bakalan kita sajikan malam ini, Ali. Ya, terutama untuk match-match di weekend ini, Bro. Betul, match di weekend dan match yang telah berlangsung kemarin. Ya, yang sangat-sangat menyedihkan bagi kita berdua. Karena bukan bagi saya aja, Ali. Karena saya 2 minggu mengalami kesedihan. Ya, dengan kekalahan beruntun. Beruntun, padahal mau menyusul Liga Pocong. Itu dia, Ali. Yang pertama materi bahasan kita adalah hasil dari Coppa Italia. Hasil dari Coppa Italia, teman-teman sudah pasti melihat, menonton, menyaksikan, terutama teman-teman dari Milanisti, Sezione Indonesia, yang sebelumnya sudah cukup percaya diri bakalan membawa pulang Coppa Italia musim ini. Dengan bakal mengejek teman-teman dari Inter Milan. Sejelek-jeleknya Milan peringkat 9 masih 2 trofi. Ya, itu dia. Nggak tahunya 1 meleset. Tapi ada kemungkinan kalau di Inter sendiri, kalau 2 gelar ini akan terlempar juga, Li. Bisa. Sangat bisa. Karena bisa. Di pekan Serie A terakhir kemarin itu Inter bermain imbang dengan Parma kalau saya. Dengan Parma ya. 2-2 0-0. Dan Lazio juga bermain imbang kebetulan. Lazio Napoli. Napoli bermain imbang dengan 2 gol dicetak oleh Pedro Rodriguez. Legenda Chelsea. Perburuan Liga Italia musim ini cukup sengit karena akan ditentukan di akhir laga. Ya, di akhir pekan ke-38 nanti. 38. Dan di pekan 37 ini selisih poinnya masih 1 poin ya. Akankah ini terjadi seperti di Eredivisie? Yes, Eredivisie cukup sengit juga. Cukup sengit. Di total laga di Eredivisie itu ada 34. Sedangkan di pekan 29 Ajax itu memimpin dengan selisih 7 ya? 9 poin. Dan di pekan terakhir tersalip karena kekalahan beruntung melawan. Karena di 5 pertandingan terakhir Ajax itu mengalami hasil yang sangat buruk. Ya, bahkan tidak ada hasil menang ya. Iya, tidak ada hasil positif diraih oleh Ajax Amsterdam. Apakah di Liga Italia akan seperti itu? Bisa jadi. Yang kita lihat notabene Inter Milan kemarin sangat lama memuncaki klasemen. Mungkin dari awal musim ya. Iya. Bisa terbilang dari awal musim. Tapi perlahan Napoli menunjukkan kualitas mereka, apalagi dengan salah satu gelandang buangan dari Manchester United, Scott McTominay. Itu dia. Gacor sekali. Gelandang tapi rasa striker. Tapi di MU pun sering beliau ini menjadi seorang striker. Dan juga di timnas Skotlandia, beliau sering dipasang menjadi striker. Dan mereka si McTominay ini di Skotlandia pun cukup gacor. Cukup banyak mencetak gol. Benar. Terutama di Napoli dia ada tembok seorang Lakaka. Jadi pemantul bola teman-teman dari Raspadori dan kawan-kawan. Yes. Di liga lain sudah hampir selesai dan menentukan juara. Ya. Seperti Liga Spanyol sudah ada Barcelona. Di Liga Inggris ada Liverpool. Di Liga Prancis ada PSG. Di Liga Jerman ada Bayern Munchen, Liga Belanda ada PSV Eindhoven, dan Liga Italia harus kita tunggu sampai akhir musim. Itu halnya seperti Liga Inggris di tahun seperti MU dan City. Seperti Aguero. Itu ya. Akankah itu menjadi Aguero? Tapi yang menarik adalah si Inter Milan ini menghadapi klub yang cukup mudah. Dibilang cukup mudah karena di pekan terakhir mereka menghadapi Como. Como juga sudah tidak mencari hasil apa-apa lagi. Sudah pasti bertahan di Serie A dan tidak bakal menembus zona Eropa. Betul. Tapi kita melihat
lawan Napoli pun cukup memberikan kejutan musim ini, Ali. Benar, benar, benar. Apakah Napoli bermain imbang dan Inter meraih kemenangan, ataukah sebaliknya mereka sama-sama bermain imbang Ya, lagi? ataukah mereka sama-sama kalah? Ataukah Napoli kalah, Inter imbang? Inter imbang. Tapi posisi Napoli masih di atas. Napoli masih di atas karena unggul Head to head. Head to head. Yes, betul. Cukup kita nantikan di akhir musim siapakah yang menjadi juara atau kampione dari Scudetto Iya. Italia. Dan juga di Liga Portugal, kita sudah melihat secara secara fenomenal Sporting Lisbon menjadi juara back to back. Walaupun sudah ditinggalkan oleh salah seorang pelatih yang membawa mereka sudah lama tidak mendapatkan gelar. Ruben Amorim. Tapi ternyata bukan cuma Ruben Amorim yang seperti yang membawa kejayaan Lisbon. Betul. Memang timnya juga sudah solid itu. Memang sudah solid, apalagi kita melihat ketajaman seorang Victor Gyökeres. Iya, yang katanya bakal ke AC Milan. Arsenal, dan paling kuat akan digadang-gadang menjadi striker dari Manchester United untuk reuni kembali dengan klub Amorim. Siapa sih pemain yang top nggak pernah dirumor ke MU? Nah, itu dia. MU ini sebenarnya adalah rumor FC, Rumor FC. Karena ini kan MU kan sering kepancing media, Pak. Betul. Sering, wah ini dirumorkan ke MU. MU, perasaan aku udah ngincer deh. Tapi boleh juga sih, bagus kayak dibeli. Iya, betul. Karena MU ini kata media MU nggak makan. MU nggak makan wir. Nggak makan wir. Ada wir ya. Ada wir. Ali, balik lagi kita ke Coppa Italia. Hasil yang sangat mengejutkan setelah Bologna hampir berapa tahun? 51 tahun. Tidak menjuarai kompetisi apapun. Dan kali ini musim yang sangat fenomenal. Untuk Bologna itu bisa menjuarai Coppa Italia dan juga kemungkinan bisa tembus ke Champions League. Untuk di laga-laga terakhir masih kita nantikan karena masih perebutan posisi dengan Atlanta dan AS Roma ini. Yes. Dan Juve juga. Sangat fenomenal Bologna ini. Apalagi walaupun sudah ditinggalkan oleh Thiago Motta yang sudah dipecat juga dari Juventus. Bukan hanya Bologna yang mengakhiri puasa, tapi ada seorang striker dari Tottenham. Iya, Harry Kane akhirnya berbuka puasa. Jangan lupa juga bersama Eric Dyer dia berbuka puasa. Orang melihatnya Harry Kane saja yang berbuka puasa, padahal ada Eric Dyer di situ. Harry Kane ini sudah berapa tahun dia berpuasa, Ali? Kemungkinan 10 tahun lebih selama bermain di Hotspur. Yes. Dan juga dia musim ini mendapatkan gelar top skor di Bundesliga. Betul. Kita agak-agak kelakuan ini bisa kita santai, bisa masih ada cut asal loh itu. Karena ada penampakan memungkinkan ya. Tidak memungkinkan. Dan juga selain di Bundesliga itu di puasa gelaran juga diakhiri oleh Crystal Palace dan juga Newcastle United di Inggris. Yes. Newcastle berpuasa 70 tahun. Dan yang paling lama berpuasa adalah mendapatkan gelar major pertama adalah Crystal Palace. 119 tahun. Iya, sejak berdirinya klub. Dan juga bakal tembus ke kompetisi Eropa pertama kali karena mereka sudah dipastikan bermain di Europa League untuk pemenang dari FA Cup. Betul. Kan berarti Liga Inggris ini bisa banyak wakil yang bermain di Eropa. Banyak wakil. Cara Inggris, Pra. Yes. Ini kan Prince William kita. Liga Champion kemungkinan akan dikirim 6 perwakilan. Iya, satu dari jalur prestasi. Antara MU dan Hotspur. Dan 5 dari jalur Liga. Betul. Yang menarik lagi di Liga Inggris ini adalah Chelsea. Kenapa menarik? Karena Chelsea ini kalaupun dia berada di zona champion dan dia menjuarai Conference League, dia berhak memilih. Dia berhak memilih. Dia mau bermain di UCL atau di Europa League. Yang pasti sih harusnya Chelsea harus bermain di UCL. Karena satu-satunya yang bisa membawa marwah Inggris di kompetisi Eropa itu cuma Chelsea. Betul. Dalam beberapa tahun terakhir ya. Mungkin 10 tahun lebih. Terakhir. Karena MU juara terakhir 2009 kan? 2008 untuk di Eropa. Sedangkan Chelsea sudah 2 kali. Untuk Champions League dan 1 untuk Europa League. Betul. Apakah Chelsea bakal menggenapi seluruh piala di kompetisi Eropa ya? Satu-satunya tim yang bisa menjuari di 3 kompetisi Eropa. Dan kemungkinan Chelsea besar kemungkinan untuk sekarang karena dia hanya berhadapan dengan, tapi tidak tahu juga sih.
Karena Good Anthony kita. Good Anthony masih ya superior lah. Masih superior, masih juga no isco juga. Ya, dan dibilang Anthony ini membawa marwah atau membangkitkan kembali semangat dari Real Betis. Ya, karena Real Betis juga bisa tembus ke Champions League melalui jalur liga, tapi sepertinya setelah kekalahan kemarin sudah terlempar dari posisi Champions League. Yes. Akankah Real Betis mengalahkan Chelsea di final, ataukah Chelsea dengan pemain-pemain yang semuanya adalah Madueke? Madueke, Calopa. Iya. Mukanya semua Kungku. Memang nama pemain Chelsea ini bunyi-bunyi ya. Kungku, Cucurella. Siapa lagi? Aceh Mapok, Adra Bioyo. Cukup menarik kali. Dan ini adalah musim tergila dari semua liga. Ya. Sangat banyak tim yang memberikan kejutan, seperti kita bahas tadi, ada Newcastle yang berhasil menjuarai FA. Crystal Palace juga. Crystal Palace FA di Newcastle Carabao. Dan itu puasa bertahun-tahun, cukup lama, hampir 119 sampai 120 tahun untuk Crystal Palace. Klub berarti ya. Dan tembus ke kompetisi Eropa pertama dengan pemain seadanya. Bahkan setelah ditinggal Michael Olise ke Bayern Munchen. Ya. Tapi marwah dari seorang Eze Paqueta. Nah, dan juga Adam Werton yang juga tidak dibawa ke perhelatan Euro terakhir. Ya, dan juga di pertahanan ada seorang Munoz. Ya. Munoz cukup, dan tidak lupa seorang penjaga gawang dia adalah Dean Henderson bagus sekali dengan menepis penalti dari Omar Marmus. Teman-teman bertanya-tanya kenapa Omar Marmus mengambil penalti. Betul. Kenapa bukan Erling Haaland? Dan juga banyak algojo lain yang berhak. Masih ada Ilkay Gundogan di situ. Ada Kevin De Bruyne. Masih banyak sebenarnya algojo yang memang sebenarnya sudah ditargetkan oleh Pep Guardiola, tapi kenapa keputusan di lapangan bisa menjadi milik Omar Marmus atau menendang penalti? Betul. Apakah ini memang nasib dari seorang Crystal Palace? Ataukah memang ini sudah disetting ya, Pra? Dari pengaturannya. Cocokologinya adalah terakhir Man City juara atau puasa gelar itu di 2016-2017. Ya. Itu terakhir mereka puasa gelar. Dan itu MU menjuarai Europa League. Wow. Cocokologi. Akankah Mourinho jilid 2? Karena musim ini City sudah dipastikan kuasa gelar. Dan MU berada di final Europa League. Benar sekali. Cocokologi lagi adalah setiap GTA merilis game terbaru mereka, MU pasti meraih gelar juara. GTA 6 sudah rilis? Sudah rilis. Belum enggak sih? Sudah. Bahkan aku malahan sering lihat meme-meme tuh. Bahkan Harry Kane mendapatkan trofi pertamanya sebelum GTA 6 rilis ya, Pak? Tapi diisukan akan segera rilis. Kemungkinan. Itu kan rumor setiap tahun. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu lah ya. Apakah cocokologi City puasa, MU yang berpuasa? MU yang buka puasa? Di skuad MU tahun ini, masih ada Luke Shaw kan? Masih ada Luke Shaw. Kemungkinan dia bakal menjuarai Europa League kedua kali ya? Kemungkinan besar. Ya, karena di tangan Mourinho kan dia juara Europa League. Betul. Walaupun tidak terlalu berkontribusi banyak karena cedera kan. Luke Shaw ini salah satu pemain kaki kaca juga, Li. Ya. Dia cedera parah, cederanya kambuhan, dan Luke Shaw ini beberapa kali tidak dipanggil ke timnas. Lawan Ajax kan dia cedera kan? Lawan Ajax dia cedera. Ya, patah kaki itu kan yang itu yang parah kan, yang membuat karirnya tidak terselamatkan lagi. Jadi cetak gol di Euro. Final Euro kan? Ali, balik ke Coppa Italia. Coppa Italia. Apa yang terjadi dengan AC Milan? Aku nonton Milan itu dari menit pertama tuh sudah kalah ya, anjing lah. Udah ada semangat hidup ya, Bra. Nonton bangsat, ini apa sih? Kok enggak ngepres mainnya? Padahal sudah ada Bang Tijani gitu yang kita elu-elukan ya. Sudah dielu-elukan ya. Sebenarnya dari materi pemain pun Milan dibilang unggul. Iya, lumayan sangat diunggulkan. Kalau lawan Bolonya ini sangat diunggulkan. Sangat diunggulkan. Karena pemain Bolonya itu cuma
siapa yang bisa diandalkan cuma Riccardo Orsolini kalau yang lagi naik daun ini. Bahkan ada buangan Milan di situ, ada Davide Calabria. Davide Calabria lagi-lagi Di pertengahan musim bermain di Milan menjuarai Coppa Italia. Super Coppa Italia. Dengan trofi terakhirnya di Milan. Dilempar ke Bologna. Lawan Milan lawan AC Milan dia menjuarai Coppa Italia. Karena katanya berselisih dengan Sergio Conceição. Yes. Kalau menurut aku masih milih mending sapi lah ngelatih daripada Conceição, anjing lah. Zidane nganggur. Zidane nggak mungkin ke Milan, Netra. Zidane itu cuma bisa ngelatih kalau ada Ronaldo, Bale sama Benzema, udah. Dia nggak bakal ngambil resiko tinggi dengan pemain-pemain sebapuk itu. Trio BBC? Hah? Iya, trio BBC. Kalau zamannya? Ya, 12 ulu. Nggak tahu sih, sih. Lorong anjing BBC 12. BBC 12 ulu. Karena di pelatih-pelatih yang bagus yang sekarang nganggur nih siapa sih paling? Nggak ada sih. Nggak ada. Paling kita melihat Don Carlo gitu. Don Carlo sudah ke Brazil. Sudah dikontrak timnas Brazil. Karena mungkin Don Carlo, aku di Madrid yang banyak duit lagi belanjanya kayak tai, apalagi di Milan yang nggak ada duit, Pra. Aku di Madrid juga materi pemain aku bagus, tapi aku nggak bisa ngolahnya. Iya, katanya di Madrid aku walaupun nggak belanja terlalu banyak sih, nggak ada Mbappe ya. Mbappe dibandingkan dengan Chukwueze jauh banget.